Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Pokjar 9 akan mengawali podcast ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Mulyana Sunarya, SIK. Di samping saya ada Kapokjar kami dari Pokjar 9, Sardik Dharma Jaya, kemudian Devi Sujana. Salam leadership. Hendra. Salam. Sardik Devi. Oke, baik, kita akan langsung memulai podcast ini. Ya, semoga podcast ini menjadi manfaat buat rekan-rekan yang ada di wilayah maupun rekan-rekan yang sedang bertugas. Di sini kami akan menjelaskan melalui tema strategi kami meraih kepercayaan publik di era disrupsi teknologi, yang mana sekarang semua sudah mengetahui fenomena yang terjadi di dalam institusi Polri ini, termasuk permasalahan yang terjadi, sehingga apa sih strategi yang perlu ataupun akan dilaksanakan oleh mungkin rekan-rekan Sardik ini yang suatu saat nanti kita doakan bersama-sama menjadi para pimpinan maupun pemimpin di wilayah kerjanya masing-masing, termasuk di sini ada Sardik Hendra yang dari rekan dari TNI Angkatan Udara, barangkali mungkin bisa memberikan masukan serta sarannya. Oke, langsung saja kita langsung menanyakan dari narasumber kira-kira permasalahan yang dan tantangan yang kedepannya nanti kita akan hadapi setelah kita bergabung kembali di wilayah ataupun ditempatkan kembali di wilayah ini seperti apa sih? Silakan, barangkali ada yang mau menjawab. Baik, terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan bahwa saat ini kita memasuki era disrupsi, di mana semuanya berubah nih. Dari cara kita bekerja, siapa yang bekerja, mungkin pekerjaan manusia banyak yang digantikan oleh teknologi. Itu era disrupsi yang merupakan akibat dari era industri 4.0, ya, di mana semuanya serba otomatis, ada juga artificial intelligence, kemudian juga serba terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, tentu saja ini menurut saya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kita, khususnya sebagai anggota Polri. Iya. Dampak positifnya banyak, ya mungkin kita lebih mudah mengkoordinasikan pekerjaan. Seperti kalau dulu nih, kita mau ngirim PR ke wilayah harus melalui hard copy, kemudian di fax, Betul. udah dibaca, di print. Iya. Kalau sekarang cukup dengan ngirim WA, Iya. WA group. Atau sekarang mungkin ada juga beberapa aplikasi di internal Polri yang bisa diakses oleh semua anggota Polri. Itu dampak positifnya. Nah, selain dampak positif itu, yang mungkin yang lain banyak juga. Nah, dampak negatifnya nih, menurut saya banyak juga nih. Dampak negatifnya mungkin karena kemajuan teknologi, kemudian juga cara komunikasi masyarakat, kemudian cara juga masyarakat berpikir mungkin beda dengan 10 tahun yang lalu, ya. Oke. Dimana sekarang ini bisa ada namanya citizen journalism, di mana bahwa semua masyarakat, semua orang bisa menjadi wartawan. Jadi semua orang sekarang bisa menginformasikan segala sesuatu hanya dalam hitungan detik, ya kan? Kalau dulu mungkin berita itu ada berita mingguan, ada berita bulanan, sekarang hitungannya detik. Nah, itu pun terkait dengan tugas kepolisian. Ketika kita melakukan prestasi, dalam waktu sangat cepat kita bisa mungkin terviralkan prestasi kita. Begitu juga dengan kalau kita ada hal-hal yang bersifat negatif. Nah, dengan sangat cepat nih hal ini bisa langsung terekspos, ya. Siap atau tidak siap, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kita harus mengantisipasi nih, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke. Untuk meminimalkan resikonya, dampak negatifnya, dan kita memaksimalkan sisi positifnya, apa yang dapat kita raih terhadap hal tersebut. Itu mungkin menurut saya. Ya. Oke, baik, citizen journalism ya. Ya. Di mana di sini kita juga bisa ketahui namanya mungkin citizen journalism. Ya, jadi netizen ya. Netizen. Citizen. Dari penduduk ataupun masyarakat, dia menjadi pemerhati daripada media tersebut ya. Betul, betul. Ingat, kita juga dalam hal ini juga yang kita ketahui ya, mungkin dari putra-putri kita juga kecil itu sudah
diperkenalkan oleh media sosial ya, yang tentunya mungkin menjadi hal yang negatif maupun ada segi positifnya juga ya. Oke, silakan yang lain terkait dengan sorotan publik terhadap kinerja kita pada saat ini dan fenomena yang terjadi lah pada saat ini kira-kira seperti apa? Jadi Langsung. sorotan publik itu, ini Bang Ferry, Ya, silakan. terhadap kinerja Polri ini, itu bisa dilihat dari hasil survei. Oke. Di mana hasil survei ini banyak lembaga survei. Oke. Ya, salah satunya yaitu lembaga survei yang melihat kinerja Polri ini yaitu 73,2% kalau nggak salah sudah meningkat. Ya. Nah itu kenapa bisa meningkat itu awalnya itu karena rasa kepercayaan masyarakat pernah turun drastis. Iya. Salah satunya itu adanya hubungan sinergitas TNI Polri yang tidak baik. Iya. Nah, mungkin nanti dari rekan kita TNI bisa menyampaikan bagaimana langkah-langkah kiat-kiatnya gitu loh untuk mensinergiskan Oke. TNI Polri. Silakan Saudara Hendra. Sadik Hendra. Baik, terima kasih Bang Ya. terkait pertanyaan dari rekan kami Jaya, sinergitas. Jadi kalau kita katakan sinergitas itu sudah terjalin sudah sejak zaman dulu. Namun hal ini tercoreng dengan adanya oknum. Ya. Jadi karena hanya permasalahan oknum, perorangan terbawa ke institusi. Betul. Jadi hal ini bisa kita perbaiki ke depan dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan kebersamaan yang sifatnya di wilayah, pertemuan-pertemuan olahraga bersama. Kemudian masing-masing komandan memberikan penjelasan kepada bawahannya terkait bahwa sinergitas Polri sangat penting di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Terima kasih institusi dari mungkin untuk integritas kita sebagai TNI Polri sudah terjalin dengan baik. Namun ada beberapa mungkin percikan yang dilakukan oleh oknum yang tentunya belum menyadari arti daripada integrasi itu tersebut ya. Betul, Pak. Oke. Baik, sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan penilaian masyarakat. Ya. Apakah penting atau seberapa pentingnya sih untuk kita sebagai mungkin Polri ini bisa istilahnya memperbaiki dan istilahnya memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat? Silakan, ada yang bisa menjawab? Bagi saya itu, izin Bang ya. Bagi saya untuk penilaian masyarakat itu sangat penting karena kita kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kita sebagai pemelihara Kamtibmas. Jadi kita dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Jadi butuh peran serta masyarakat dalam hal pelaksanaan Kamtibmas tersebut, Bang. Oh iya, baik. Berarti tetap kita masih membutuhkan namanya penilaian masyarakat ya terhadap kita. Oke, baik, dari mungkin rekan-rekan sumber mungkin ada yang bisa menjawab terkait dengan mungkin strategi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju society ya, 5.0 ini ke depannya seperti apa? Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Ini saya nunjukin kertas, mungkin bisa ada kertas putih. Nah, di tengahnya ada titik hitam. Luar biasa sekali. Mungkin kalau saya nanya ke orang, ini apa? Oh, ini saya lihat titik hitam. Nah, itulah mungkin sekarang yang kalau kita lihat juga terhadap aspek penilaian Polri. Oke. Terutama kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Iya. Jadi mungkin 1-2 orang yang menyebabkan pelanggaran menimbulkan ketidakpercayaan terhadap 400.000 lebih, mungkin bahkan sekarang hampir 500.000 anggota Polri. Oke. Ini sebenarnya tidak fair. Kesannya tidak fair karena beberapa orang oknum yang melakukan pelanggaran mewakili keseluruhan anggota Polri yang insya Allah mudah-mudahan semuanya baik. Iya. Nah, Amin. kalau mungkin dulu Kapolri kita menyampaikan, mantan Pak Kapolri kita, Pak Tito Karnavian, ada namanya silent majority, jadi mayoritas yang tidak terlihat. Iya. Nah kan, jadi yang kelihatannya yang minoritas yang kebetulan jelek. Nah, ini juga tadi saya sampaikan tidak terlepas dari perkembangan teknologi, ya, karena penilaian masyarakat ini
emang ada namanya indeks kepuasan masyarakat dan sebagainya. Ada juga hasil survei. Tapi semua itu mungkin sifatnya subjektif dan sangat dipengaruhi oleh situasi bahkan informasi yang berkembang. Nah, kalau kita sebelumnya kita pernah mendengar ada istilahnya post-truth. Post-truth itu adalah opini yang berkembang di masyarakat. Ini walaupun opini ini belum tentu benar, betul. Ketika disampaikan berulang-ulang dan tersebar luas, maka orang percaya bahwa ini adalah sebuah fakta. Nah, sekarang strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengcounter hal tersebut. Bagaimana kita menonjolkan kinerja kita yang baik dan bagaimana juga kita meminimalisir tereksposnya hal-hal yang negatif dari kita tanpa kita mendiamkan, tapi tetap kita melakukan perbaikan, tapi yang hal-hal yang positif harus kita kedepankan. Nah, ini perlu adanya mungkin strategi misalkan nih sebagai seorang kepala kepolisian daerah atau misalkan kepala satuan pertama harus mempunyai komunikasi mungkin yang baik dengan pihak-pihak tertentu, terutama dengan media massa misalkan. Dengan direksinya, dengan yang lainnya. Kemudian juga ya kita harus melek teknologi. Kita harus bisa bagaimana menggunakan teknologi itu untuk mensosialisasikan hasil positif kita, ya. Kemudian juga kita harus paham, harus mau punya kemauan literasi digital. Bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita membaca situasi, kemudian mengaplikasikannya dalam tugas kita sehari-hari. Betul. Jadi ya kita tidak terlepas karena zaman sekarang ini tidak bisa kayak dulu lagi. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Was, barusan disampaikan oleh siapa? Dosen tadi ya. Dosen dari Karoji Anstra SDM Mabes Polri bahwa disampaikan bahwa ya kalau dulu misalkan tindakan kita sekarang belum tentu orang tahu. Dalam waktu seminggu, sebulan baru tahu. Kalau sekarang kita ngomong walaupun diralat tapi udah tercatat, udah terrecord. Jejak digital itu hampir tidak mungkin dihapus, apalagi udah tersebar luas misalkan. Hari ini, kemarin kita ngapain, kemarin kita bagaimana, ya udah ada. Makanya bagaimana kita mempunyai strategi masing-masing, ya. Ini juga mungkin perlu dirumuskan nih, perlu juga adanya pelatihan, adanya pelatihan dari institusi terkait dengan literasi digital dan untuk mengcounter hal-hal yang merugikan Polri tersebut. Silakan, mungkin ada yang lain. Jadi izin menambahkan. Jadi tertarik, sangat bagus ini dari Sertik Devi ini. Saya menanggapi dari perubahan 4.0 tadi, Bang. Iya. Jadi 4.0 ini berdampak dua hal, Bang, yaitu dari cara hidup masyarakat dan gaya hidup. Cara hidup dan gaya hidup ya. Cara hidup dan gaya hidup. Cara hidup ini itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Betul. Kemudian cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita berbisnis, ya untuk pelaku bisnis. Nah, kemudian gaya hidup, yaitu dengan adanya perkembangan 4.0 ini, itu perkembangan teknologi informasi sehingga perubahan lifestyle, ya kan, lingkungan, organisasi itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dibutuhkan, menurut saya, kita perlu digital leadership. Di mana digital leadership ini kita harus mampu membangun tim yang solid, khususnya internal kita, sehingga itu bisa meningkatkan kepercayaan publik lagi. Sebagai pedoman lah ya. Sebagai pedoman besar. Mungkin Boleh. Kita terakhir ini mungkin ya. Kita merefleksi pada tahun 2022 itu menjadi mungkin hal yang sulit bagi kami institusi Polri, di mana banyak sekali permasalahan yang besar yang menjadi mungkin sorotan publik yang sangat masif sekali dari kejadian-kejadian tersebut. Barangkali mungkin kita pernah mendengar bahkan di 2021 ada namanya tagar yang istilahnya menyudutkan daripada institusi Polri ya. Ada tagar 1 hari 1 oknum, kemudian ada tagar percuma lapor polisi, dan ya banyaklah opini-opini negatif terhadap Polri yang tentunya menurunkan daripada kepercayaan masyarakat itu sendiri. Strategi yang bisa kita lakukan sebagai calon pemimpin dan pimpinan di lingkungan lingkup masing-masing, kira-kira ada yang memberi masukan mungkin dari narasumber? Silakan.
Nah ini kan karena kita sangat banyak fenomena kejadian tahun 2022 kan Bang. Jadi pimpinan itu mengambil sebuah kebijakan untuk dapat langsung berdialog dengan masyarakat. Jadi ada namanya Jumat Berkah ya Bang. Jumat Curhat kalau di Pontianak. Ya, betul. Nah di sana masyarakat bisa melihat atau menyampaikan apa saja keluhan yang didapat selama ini, kemudian bagaimana tanggapan kepolisian tersebut. Selain itu juga kita juga memperkuat peran media Bang. Jadi tidak hanya berita konten negatif saja yang ada di media tersebut, tapi juga ada konten positif. Jadi saya potong dulu sebentar ya. Siap. Kebanyakan memang konten negatif ini yang menjadi istilahnya Bad hal-hal news, yang menarik. bad news is good news. Nah itu dia. Iya, Bang. Menurut Sadik Devi gimana? Nah itu dia Bang, makanya perlunya penguatan peran media dalam hal mengontrol informasi yang ada di media tersebut. Jadi tidak hanya ada konten positif terkait dengan pelaksanaan keberhasilan tugas kepolisian saja, tapi juga adanya edukasi positif dalam hal masyarakat dapat meliterasi informasi tersebut Bang. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun. Saya minta cakepnya itu yang agak-agak tegas gitu loh. Yang bergetar. Kalau bisa sampai mungkin bergoyang ini semua. Oke. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sholat berlama-lama. Semoga podcast ini membawa berkah, membuat rahmat dan manfaat untuk bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam leadership.